Mikir atau intelektual Iya, atau betul. dosen itu adalah mencoba mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Ya, mengapa dikatakan seorang pemikir atau intelektual? Dia lebih mudah memahami persoalan dan juga merumuskannya ya. Nah, dengan kekuatan pemikirannya, pengetahuannya, kesarjanaannya, keterdidikannya, Iya. dia mudah memberikan solusi. Nah, itu. Jadi dalam konteks kita misalnya bicara tentang Pancasila dan Iya, pembumiannya. iya. Pancasila itu hal-hal yang sifatnya abstrak gitu ya. Nah, kita di intelektual itu perlu mengurai, menganalisisnya ke level yang mudah dipahami orang lain. Betul, betul. Kalau kita yakin bahwa Pancasila itu adalah diri kita, Iya. adalah tentang identitas kita, wah, brutal. Iya, betul. Identitas kita, maka kalau kita mengatakan bahwa Pancasila perlu kita sosialisasikan Iya, kepada iya. masyarakat banyak, ya coba analisis diuraikan ke tingkat pemahaman atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang. Karena itu Soekarno dulu mengatakan itu kan kristalisasi nilai dari Iya, bangsa iya, ini. iya. Dia sudah tahu. Ya, berarti andai Pancasila itu masih utuh dalam masyarakat kita seperti yang dibayangkan Soekarno dulu atau Iya, seperti yang iya. dia katakan itu digali dari realitas bumi Indonesia, maka kita akan menyaksikan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, oh ini Pancasila itu, ini Pancasila itu hanya rumusan. Tapi realitasnya misalnya salah satu dikatakan itu bergotong royong, Betul. satu dengan yang lain adalah bersaudara, Iya, berkeluarga. Nah, seperti itu kalau dikonkretkan, kalau diturunkan dari hal-hal yang abstrak tadi, sehingga kalau kita berhasil menurunkan itu ke dalam pemahaman yang sederhana, kita berharap bahwa semua bisa melihat oh ada yang salah dengan diri kita ini sebagai sebuah bangsa atau sebagai sebuah masyarakat, komunitas. Nah, kalau ada kesadaran itu, mungkin dari situ dia bisa ingin berubah. Pada dasarnya kan manusia ingin berubah ke yang lebih baik. Nah, yang persoalan itu adalah kalau kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Iya. Itulah sebabnya ada, katakanlah, peran orang terdidik, Iya. peran intelektual itu ada di sana. Realitasnya tidak semua orang bisa sekolah sampai perguruan tinggi kan? Betul. Masih banyak yang Iya, makanya tidak di semua negara selalu ada lapisan-lapisan elit di sini ini. Nah, makanya ada tanggung jawab lebih dari secara khusus di mana-mana itu elit. iya. Nah, yang elit itu siapa? Orang terdidik, orang yang Betul, sudah tercerahkan. betul. Jadi kalau ada masalah dalam masyarakat ini, dalam bangsa ini, yang paling bertanggung jawab, yang perlu ditagih ya para intelektual, orang-orang terpelajar. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan orang kita kuliahan atau bisa seperti apa kayak intelektual itu kan karena juga ada intervensi negara. Nah, itu harus bertanggung jawab juga terhadap negara dan bangsa. Mohon izin Pak Dr. Tuntun. Hari ini kan kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Iya. Dan kita ketahui bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan G20, tepatnya di Bali ini. Iya. Tuh. Menurut Ya. pandangan Pak Dr. Tuntun, yang pertama dalam memperingati Hari Pahlawan ini salah satunya adalah bagaimana kita yang disampaikan Pak Dr. Tuntun tadi membumikan nilai-nilai Pancasila dalam artian dalam bentuk perilaku, sikap gotong royong, sikap kebangsaan, toleransi, tenggang rasa dan lain sebagainya. Wujud dari sikap kita memperingati Hari Pahlawan ini menurut Pak Dr. Tuntun apa? Dan kaitannya dengan G20, Indonesia Ya. sebagai tuan rumah G20 di Bali ini. Iya. Jadi sekarang masalah ini aja dulu Hari Pahlawan. Hari itu ya. Pahlawan. Nah, kita harus tepat dan mampu memahami dari semangat kepahlawanan itu. Iya. Secara sederhana saja, kalau kita bicara tentang kepahlawanan Iya, atau iya. karakter-karakter heroik itu kan Iya. Oh, di karakter dalamnya heroik. ya paling tidak di sana pengertiannya adalah bahwa seseorang atau tokoh itu mau berkorban, mau berbuat lebih daripada kepentingan dirinya, ya kan? Berbuat lebih Dari kepentingan dirinya, baru Masya dia Allah. pahlawan. Kalau masih mementingkan diri sendiri, Ya nggak pahlawan. Nah, artinya jadi semangat itu yang harus diangkat kembali Iya. dan harus disadari. Dan itu
membutuhkan refleksi, mengenang kembali, bahkan membuka lembaran-lembaran lama, bisa dalam arti literal atau ya arti simbolik. Nah, itu disegarkan kembali ingatan kita bahwa kita ada sekarang itu adalah kelanjutan dari masa lalu. Kelanjutan dari masa lalu, tidak ada yang terputus. Yang tidak membuat terputus itu adalah para pahlawan dan juga tanggung jawab orang-orang yang berada di pusat-pusat kepemimpinan, orang-orang terpelajar. Ini yang terus menghidupkan semangat kepahlawanan, semangat berkorban itu orang banyak itu. Jadi itu sudah harus bagian dari hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita menerima warisan atau pewaris, maka tanggung jawab kita juga, apalagi intelektual, untuk melanjutkan itu. Nah, kembali sedikit ke hal-hal Bali saat ini yang kebetulan tuan rumah. Nah, G20. Iya, kita menyambut orang toh. Iya. Nah, di sini juga kesempatan untuk menunjukkan siapa kita. Bangsa yang ramah, bisa menerima orang lain, terbuka terhadap bangsa-bangsa lain. Oke lah, itu nggak usah diperpanjang, sudah dibuktikan dengan mau kita. Nah, lalu kalau kembali ke kepahlawanan tadi, tugas utama di dalam semangat pertarungan kehidupan berbangsa bernegara dalam konteks global, bagaimana Indonesia betul-betul memanfaatkan momen ini untuk tidak saja soal membangun persahabatan dan kepentingan internasional, tapi juga kepentingan Indonesia. Nah, kita tidak mau nanti wacana-wacana yang berkembang Indonesia hanya sekedar tuan rumah tapi pecundang di dalam percaturan. Nah, ini kita diuji di sini. Tetapi saya yakin etika berbangsa terbangsa itu sudah tak sama-sama tahu bagaimana supaya semua bisa mengambil manfaat, masing-masing mengambil manfaat. Tapi kembali itu kalau bahasa hubungan internasional, bagaimana diplomasi. Seperti Presiden Soekarno juga memiliki politik luar negeri sebenarnya, Pak Dr. Tuntun. Betul. Mana memang bangsa-bangsa yang menjadi mitra, yang mendukung beberapa kebijakan internasional luar negeri, baik dia bilateral atau bahkan multilateral. Ya, jadi saya kira di situ kalau sudah berbicara tentang hubungan antar bangsa, multilateral, itu kembali kemampuan kita diuji. Kita tidak bisa menunggu pengasihan orang lain kepada kita, tetapi kemampuan untuk mengutarakan siapa diri kita, kita punya kapital apa, bahwa kita adalah bagian yang mereka butuhkan dan mereka juga kita butuhkan. Kira-kira begitu. Biasanya diplomasi standar hubungan internasional ya. Jadi harus saling menguntungkan, menjaga ketertiban dunia. Kita adalah punya bumi yang sama. Di era global, kalau di sana panas, di sini pun akan terasa panas. Karena itu seluruh bangsa harus menunjukkan kepedulian, tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan bersama. Jadi harus menjadi pahlawan semuanya. Pahlawan artinya, iya betul, sifat paling tidak sifat kepahlawanan, karakter kepahlawanan. Bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi mau berkorban untuk yang lain. Nah, pengorbanan seorang intelektual adalah ia menyisihkan pemikirannya, sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan yang lebih besar daripada dirinya. Itu aja dulu lah, kepentingan yang lebih besar, ya kan? Baik, Pak Dr. Ini Bupati apa? Teringat saya. Bupati Tapanuli Tengah. Ya wajahnya tadi saya perhatikan begitu. Pengacara Indonesia. Iya, benar ini. Apalagi masa mudanya saya lihat dia. Jadi itu. Tapi jangan masuk penjara. Jangan. Orang harus bisa mengubah orang lain. Iya. Ya. Jadi ya itu tadi, kadang-kadang kita bisa terhindar dari jebakan-jebakan tadi itu kalau kita mau menyelamatkan orang. Ya. Itu sifat heroik juga, Pak. Oh iya, heroik. Jadi hidup jauh lebih bermakna, memperjuangkan sesuatu yang lebih bermakna dan berupa legasi warisan jangka panjang kepada orang lain. Pokoknya hidup itu adalah soal kesinambungan. Jadi jangan sampai sikap-sikap heroik atau perjuangan kita sebagai warga negara maupun sebagai individu terputus atau patah. Patahan ini yang membuat bangsa ini repot. Terjadi patahan. Itu
itu kata kunci itu. Iya. Jadi ada tanggung jawab generasi katanya. Tanggung jawab generasi itu adalah menyambungkan legasi atau warisan sebelumnya kepada generasi Berikutnya. nanti akan dipelajari oleh bangsa ini dalam generasi. Pada masa siapa ini terputus? Nah, kembali ke Pancasila tadi, masa siapa ini nggak dihiraukan? Tuh, nanti boleh dipelajari itu. Siap Pak Dokter. Nah, tadi sudah saya katakan, kalau untuk memecahkan suatu masalah itu harus dicek, ditelusuri ke belakang di mana persoalannya berada, atau mengidentifikasi persoalan-persoalan, bahkan patahan-patahan dari identifikasi, sehingga tergambar peta. Iya. Kita tidak perlu mengutamakan kadang-kadang organisasi, tapi pergerakan harus terorganisasi. Ya, struktur bisa terjebak pada wacana-wacana formal, tapi tugas atau gerakan harus terstruktur. Ada kan istilah orang TSM, struktur, sistematik dan masif. Ini gerakan ini. Sebuah gerakan. Nah, bagaimana dalam hal-hal positif kita lakukan itu? Seperti itu. Tidak harus ada ketuanya, ada ini kadang-kadang. Tapi itu pasti ada baiknya. Betul. Tetapi lihat situasi, kondisi kita seperti apa yang dibutuhkan sekarang. Persahabatan, keakraban satu dengan lain, keakraban, bertemunya pemikiran, persepsi atau perspektif dalam melihat suatu objek persoalan. Kalau udah sama perspektifnya, bawa ke ranah formal organisasi sudah menyatu. Jadi jangan berebut hal-hal yang formalistik, tapi ke substansi, ya, ke substansi. Mungkin itu yang baik. Jadi pembicaraan kita ini perlu dikembangkan masih. Baik. Bahkan bisa jadi ada ruang-ruang kosong yang harus membaca sumber lain untuk dimasukkan ke ruang kosong itu. Baru dia menjadi sebuah konstruksi gagasan yang utuh, kuat, siap dikontestasikan dengan pemikiran lain. Ya kan? Baik. Konstruksi. Pengalaman kita hari ini bertemu di Denpasar ini. Iya. Nanti Pak Sumiarto ketemu dengan temannya di Jakarta, ketemu di Bengkulu atau di tempat lain mau bergerak setelah ini. Jangan cerita seberapa banyak pengalaman. Yang lebih bermakna adalah bagaimana mengonstruksi seluruh pengalaman itu menjadi bermakna. Itu saya sering mengatakan. Pertemuan suatu saat dengan saat lain itulah yang dikonstruksi menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dikembangkan dan diwariskan dan bisa membongkar suatu masalah karena kita mendapat perspektif yang banyak. Mungkin begitu. Baik, Pak Dr. Tuntun Sinaga, Ya. dosen Humoris. Dosen di Universitas Lampung, Pak Dokter ya. Ya. Kegiatan selain dosen, Pak Dokter? Ya itu gabung-gabung dengan teman-teman di Ormas yang kira-kira terkait dengan masalah-masalah sosial, budaya, bahkan teman-teman juga ada orang-orang politik, tapi saya batasi, tidak. Ya, jadi intinya kita manfaatkan keberagaman dalam banyak hal itu untuk mengisi atau menguatkan apa yang kita menguatkan itu. Karena secara formal kadang-kadang kita tidak temukan itu. Ya, jadi sari-sari pengetahuan, sari-sari pengalaman kalau kita berinteraksi dengan orang lain itu bisa langsung dapat. Langsung dapat. Kalau kita mengalami mungkin butuh waktu panjang. Betul. Kalau kita diskusi dengan orang lain tinggal menelan. Iya. Iya kan? Betul Pak Dokter. Tinggal menelan. Kalau kita sendiri tadi konstruksi dulu kan? Iya. Apa maksudnya? Bangun dulu ya. Bangun dulu. Kalau udah orang lain, apalagi kita tahu dia sudah cukup banyak pengalamannya berkiprah. Iya. Pasti ketika komunikasi sama dia ada yang langsung buah jadi dia. Iya. Kalau kita masih Kita harus memproses.
Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ya. Tuntun Sinaga MHum Perbincangan yang menarik pada pagi hari ini ya, dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional. ya menanti wujud-wujud yang lebih Konkret. menggairahkan. Yang menggairahkan. Bahasanya menggairahkan ya. Ya menggerakkan lah kita jangan sampai. Ini kan pagi-pagi ini. Iya. Perlu diisi dengan sesuatu yang Luar biasa. Nah, ya, jadi biarlah pertemuan kita ini semacam bibit-bibit yang bisa bertumbuh, Iya. menguatkan pengalaman kita dan selanjutnya nanti bisa kita bagi ke yang lain. Ya. Hidup itu begitu, seperti darah mengalir saja begitu supaya tetap hidup kan. Kita sudah sarapan. Keren. Terima kasih teman-teman semua. Salam semua. Salam semuanya. Salam Pancasila. Ini salam Pancasila. Ya, salam Pancasila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.